Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, ini adalah minggu yang sangat baik ya untuk sepak bola Indonesia, terutama pemain-pemain timnas yang sekarang sedang bermain di luar negeri atau yang sedang abroad ya, sedang mencari kekuatan di luar negeri. Oke, banyak sekali permainan impresif yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia di luar negeri. Jadi kita rangkum ya. Semuanya mulai dari Dean James di Eredivisie Belanda. Ya, di mana Dean James berhasil membawa Go Ahead Eagles menang 2-0 atas Zwolle dan membuat Go Ahead Eagles naik ke papan atas ya, membuat Go Ahead Eagles main ke papan atas. Dan Dean James bermain full 90 menit, catatkan clean sheet ya. Luar biasa untuk Dean James, semoga bisa terus bersinar ya. Karena pesaingnya di timnas Indonesia, Calvin Verdong, sedang menjalani minggu yang tidak baik ya. Karena timnya kalah di derby kotanya ya, menghadapi Lens dengan skor 3-0, di mana Verdong masuk dari menit ke 30 kalau nggak salah. Main selama 72 menitan. Bermain dari menit ke 20, dari menit 20, 21 katanya, dari menit 21 menggantikan Peraut ya. Peraut cedera dan Verdong masuk. Verdong mencatatkan rating 7,0 ya. Mencatatkan 7,0 tapi kalah 3-0 sayangnya ya timnya, dimana Verdong ya memang kalau bisa lihat dari pertandingannya, ini pertandingan cukup berat ya buat Verdong karena dia kelihatan masih belum terbiasa dengan ritme permainan yang ada di Perancis sana. Jadi ya mudah-mudahan bisa cepat menemukan solusi ya buat Verdong. Darah lagi. Bisa cepat menemukan solusi untuk Verdong, oke? Kemudian dari Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, timnya Kevin Dix, akhirnya mendapatkan poin setelah imbang dengan Bayer Leverkusen ya, dan dengan skor 1-1. Dan Kevin Dix bermain full 90 menit. Tapi Dix akhirnya ini sering dimainin di back tengah ya. Jadi udah jarang lagi main di back kanan. Jadi gue nggak tahu ya. Di timnas Indonesia sendiri kayaknya Dix ini juga sebenarnya lebih cocok di tengah. Tapi kan di tengah ini udah rame banget ya. Udah ada Izzes, udah ada Hilgers dan lain sebagainya. Oke. Jadi Kevin Dix bermain 90 menit dan ya ratingnya memang nggak terlalu bagus sih, tapi ya jam main itu kan sangat penting, apalagi level setinggi Bundesliga ya. Setinggi Bundesliga bisa dibilang kalau bicara dibanding semua pemain yang ada timnas Indonesia kan, Kevin Dix adalah pemain yang main di level paling tinggi ya gitu. Jadi mudah-mudahan Kevin Dix tuh bisa bermain terus gitu ya. Oke. Luar biasa untuk Kevin Dix. Kemudian di Serie A Italia, dari Serie A Italia, Jai Izzes juga bermain 90 menit ketika timnya kalah 2-1 atas Internazionale Milano ya, dan mencatatkan rating 6,9 ya. So far so good untuk Izzes. Dia kan awal-awal tidak bermain ya, di 2 pertandingan awal tuh tidak bermain, tapi makin kesini dia makin dikasih terus jam terbang, bahkan jadi pemain utama, which is sangat baik ya untuk menjaga sharpness aja supaya tidak hilang, level fitnessnya dia juga tidak hilang. So far so good. Dan kita tahu bintang utama kita mungkin di bulan ini ya, so far di bulan September, itu adalah Emil Audero. Dia mencatatkan clean sheet di timnas Indonesia, 2 kali clean sheet. Dia juga mencatatkan clean sheet lagi dan lagi di Serie A Italia dan mendapatkan rating 8,1 ketika Cremonese imbang dengan Parma dengan skor 0-0. Dia mencatatkan 3 save besar, 3 save krusial ya, menjadi penentu Cremonese lagi-lagi clean sheet ya untuk kedua kalinya secara beruntun. Luar biasa ya untuk Emil Audero. Ya gue rasa
untuk sekarang ya dibanding Paes, apalagi Martin Paes kan baru sembuh dari cedera, gua rasa Emil Audero akan menjadi kiper nomor 1 di Indonesia untuk ronde 4 nanti. Ya, jadi bukan Martin Paes. Gue pun ya kalau secara objektif melihat performa seperti ini ya, apalagi Martin Paes kan udah lama nggak main kan di Dallas, udah sebulanan nggak main. Ya gue pasti pilih Emil Audero karena Martin Paes kan tidak dalam kondisi yang 100%. Gue pasti akan pilih Emil Audero untuk ronde 4 nanti. Jadi kekhawatiran gue sempat khawatir karena Paes tidak kunjung sembuh dari cederanya, tapi ternyata Emil Audero tiba-tiba menjadi kiper kelas atas di Serie A Italia dan mencatatkan save terbanyak so far di Serie A Italia dan menjadi kiper dengan rating tertinggi rata-rata ya, kalau nggak salah dengan rating 7,8 atau 7,9 nanti gue lihat. Jadi wah, luar biasa untuk Emil Audero ya. Dia juga akan menjadi kiper of the week minggu lalu, jadi luar biasa untuk Emil Audero. Oke, Hilgers masih belum bermain di Twente. Jenner turun ke Young Utrecht. Miliano Jonathans juga tidak sempat bermain. Langsung aja kita ke Thailand. Banyak kejadian menarik di Thailand melibatkan pemain timnas kita. Yang pertama adalah derby Thailand ya, yang melibatkan 3 pemain Indonesia sekaligus. Buriram versus Bangkok United yang dimenangkan Buriram dengan skor 2-1. Di mana Shane Patinama, Sandy Walsh main dari awal, Pratama Rahan main dari pertengahan babak. Ya. Jadi 3 pemain ini main semua. Pratama Rahan main dari pertengahan babak. Oke. Dan Shane Patinama menjadi salah satu man of the match di pertandingan ini dengan torehan 1 assist. Luar biasa untuk Shane Patinama. Dia kayaknya memang sudah mulai menemukan lagi dirinya ya di Liga Thailand. Setelah di Viking sama di klub sebelumnya itu dia benar-benar kehilangan dirinya, dan sekarang di Thailand dia sudah kembali menemukan dirinya. Patinama ini masih muda guys, dia belum kepala 3. Berbeda halnya dengan Sandy Walsh yang udah kepala 3. Sandy Walsh pun bermain tapi mainnya so-so aja lah. Patinama bermain sangat baik. Dan dia juga katanya masuk ke jajaran tim Team of the Week di Liga Thailand. Jadi luar biasa untuk Shane Patinama. Dan Asnawi Mangkualam ya menjadi man of the match kemenangan Port 3-0 atas Chonburi FC. Luar biasa untuk Asnawi Mangkualam juga. Ya kalau bicara sektor kanan ini Asnawi udah nggak dapat tempat sama sekali ya. Dimana sudah ada Sandy Walsh di sana, terus Yakob juga akhir-akhir ini sering main di sana. Ada Kevin Dix juga yang bisa main di sana. Eliano Reinders juga bisa main di sana. Jadi Asnawi ini butuh sekali trigger kepercayaan diri seperti ini, dan kita lihat ya Asnawi apakah akan menjadi salah satu pemain yang dipertimbangkan untuk dipanggil ke Kluivert nanti. Oke. Kemudian kalau bicara pemain timnas di Liga Indonesia, Yakob lagi on fire, Yance Sayuri juga lagi on fire, kemudian apa lagi ya? Eliano Reinders sudah sering bermain di Persib ya, dan mainnya juga solid. Tom Haye belum menemukan dirinya, belum ada di kondisi yang 100%. Kemudian Jordi Amat dan Rizky Ridho semakin padu di Persija Jakarta. Ya luar biasa ini 2 pemain. Jordi Amat seolah sudah menemukan dirinya lagi ya di Persija. Dia perform banget di Persija. Jadi itu aja kali ya. So far siapa lagi yang enggak? Oh ya, Nathan Joaon juga di William tuh sedang menapaki permainan yang luar biasa di Liga Belanda 2 dan berpotensi untuk naik ke Eredivisie William tuh. Ya. Jadi kita lihat apakah Nathan Joaon bisa membawa William tuh lolos ke Eredivisie dan dirinya bermain lagi di Eredivisie. Ya. Oke, ini segitu aja ya. Jadi untungnya menapaki ronde 4 pemain-pemain kita sudah mulai step up ya. Sudah mulai bagus lagi. Ya. Jadi lupakanlah imbang lawan Lebanon, lawan kita adalah Arab dan Irak. Kita harus sudah di kondisi yang 100%. Oke. Good job untuk para pemain.